Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Mapatundro dengan akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 07 UKT yang dimana membahas tentang tambang rakyat eh, dengan perbandingan terhadap pertambangan tanpa izin atau peti. Yang pertama ini membahas latar belakang yang dimana pertambangan di dalam pertambangan ini ada sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia, terutama tambang rakyat yang mendukung mata pencarian lokalnya. Namun kegiatan ini sering menghadapi tantangan seperti teknologi terbatas, rendahnya pengetahuan teknis, dan minimnya kesadaran lingkungan. Ketika dilakukan peti atau tanpa izin, penambangan tanpa izin, dampaknya meliputi kerusakan lingkungan, konflik lahan, serta kerugian negara. Pendekatan terintegrasi diperlukan untuk mendorong tambang rakyat berkelanjutan dan meminimalkan peti. Nah, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama memberikan wawasan tentang dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan aktivitas penambangan skala kecil, khususnya terkait penggunaan merkuri dan praktik peti. Kemudian menyediakan informasi hukum yang relevan untuk memahami regulasi dan mengatur penambangan rakyat dan sanksi terhadap aktivitas peti. Lalu mengedukasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait risiko yang ditimbulkan oleh merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu untuk tujuannya sendiri ini untuk mengidentifikasi dampak negatif penggunaan merkuri pada pertambangan emas skala kecil terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Eh, Pertambangan apa saja ya? Kemudian untuk mengkaji dasar-dasar hukum terkait pertambangan rakyat dan kegiatan peti serta sanksi yang diperlukan. Kemudian untuk menganalisis kasus-kasus terkait bahaya merkuri seperti penyakit neurodegeneratif dan keracunan serta dampak sosial dari aktivitas peti. Nah, yang pertama itu ada studi pustaka yang saya ambil yang dimana penambangan skala kecil yang menggunakan teknologi sederhana dan modal terbatas sering menghasilkan dampak lingkungan tinggi, termasuk emisi merkuri, salah satu sumber emisi terbesar di dunia. Merkuri berisiko merusak paru, ginjal, sistem saraf, dan dapat memicu penyakit yang tadi neurogeneratif seperti Parkinson. Nah, penambangan tanpa izin sendiri ini merupakan tindakan pidana untuk menurut UU Minerba, namun kerap menjadi dilema karena dampak ekonominya dengan 77% penambangan melapor peningkatan kesejahteraan. Meski demikian, peti menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kerugian negara. Penanganan peti memerlukan pendekatan utilitarianisme, pemindahan sebagai ultimatum remedium, serta pembinaan untuk mengarahkan kegiatan menjadi legal dan berkelanjutan. Lalu untuk dasar hukumnya itu bisa dilihat pada UU nomor 3 tahun 2020, UU nomor 4 tahun 2009 atas pembaruan UU nomor 3 tahun 2020, kemudian ada PP nomor 96 tahun 2021, kemudian ada Permen LHK nomor 7 tahun 2021, ada juga di sini untuk dasar hukum dia dari Permen SDM nomor 187 2018 dan pasal-pasalnya. Nah, untuk studi kasus yang berbahaya merkuri ini saya mengambil judul dari artikel itu bahaya merkuri pada masyarakat PES Lebak situ. Nah, penelitian ini dilakukan di Lebak Bulus Mei 2017 menunjukkan dampak negatif tambangan emas skala kecil yang menggunakan merkuri. Dari 68 partisipan, 80% memiliki kadar merkuri darah di atas batas aman 10 miligram per liter. Dengan paparan jangka panjang meningkatkan kadar tersebut. Merkuri menyebabkan kerusakan organ, cacat lahir, dan kerusakan genetik sehingga apa eh, penambangan skala kecil ini penambangan skala kecil ini di Lebak Bulus berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, untuk hubungan karakteristik respon terhadap kadar merkuri pada masyarakat di kawasan penambangan skala kecil di desa ini sebagai berikut bisa dilihat pada umur eh, kurang dari 40, lebih dari 40 untuk kadar merkurinya bisa dilihat dan
ada jenis kelamin dan pekerjaan mereka, lalu lama tinggalnya di daerah Lebak situ tersebut. Nah, kemudian ada juga ini yang studi kasus yang kedua, penyakit Parkinson akibat merkuri pada penambangan emas skala kecil juga. Ini saya ambil dari artikel juga di mereka dari artikel ini dia meninjau literatur 33 artikel dari yang 2015 sampai 2020 mengungkap bahwa industri tambang emas skala kecil adalah sumber utama polusi merkuri global. Paparan merkuri yang tinggi pada penambang menyebabkan risiko keracunan saraf, tremor, kehilangan memori, dan gagal ginjal. Merkuri terakumulasi di substansia nigra, merusak area otak yang mirip dengan penderita Parkinson, sehingga berkontribusi pada perkembangan Parkinsonisme. Seperti itu. Lalu untuk studi kasus yang penambangan tanpa izin itu saya mengambil artikel juga eh, yaitu dengan judul Resolusi Konflik di Kecamatan Naga Juang, Mandailing, Natal. Nah, penelitian ini mengkaji konflik antara PT SMM, warga warga Nagajua, dan pemerintah daerah terkait pengelolaan emas. Konflik berakar pada masalah ekonomi diperburuk oleh peran berbagai pihak yang meningkatkan ketegangan. Disarankan strategi resolusi akomodatif yang mengutamakan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Nah, untuk masalah dalam mencapai resolusi konfliknya itu bisa dilihat pada gambar berikut yang gimana ada posisi dan peran ada peran PT SSM dan Pemkab Madinah sama masyarakat, lalu hambatan dan masalahnya, kemudian solusi untuk pencapaian konflik itu. Nah, lanjut untuk studi kasus yang kedua untuk yang penambangan tanpa izin, sistem informasi pengaduan peti di Kuantum Singgingi. Nah, penambangan emas ilegal atau peti atau biasa disebut di daerah Kalimantan sana itu dompeng di Kabupaten Kuantan Singgingi mencemari Sungai Kuantan yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sungai yang kini tercemar membahayakan ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Penelitian ini mengidentifikasi dampak negatif peti terhadap lingkungan dan masyarakat serta memberikan wawasan kepada Polres Kuantan Singingi mengenai risiko kegiatan ilegal ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu, untuk dari saya penambangan skala kecil ini terutama yang menggunakan merkuri menyebabkan kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan serius bagi masyarakat serta menciptakan masalah sosial, ekonomi, dan hukum terutama ketika dilakukan secara ilegal. Penggunaan merkuri dalam penambangan emas skala kecil mengancam kesehatan manusia, berisiko merusak organ dan meningkatkan peluang penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson. Aktivitas PT melanggar hukum yang diatur dalam UU Minerba dan peraturan terkait, namun penegakan hukum sering terkendala oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Konflik antara masyarakat, perusahaan tambang, dan pemerintahan menunjukkan perlunya pendekatan akomodatif untuk pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Pengembangan sistem informasi serta kebijakan holistik sangat penting untuk mengatasi dampak negatif peti dan memastikan pengelolaan tambang yang lebih bertanggung jawab. Nah, untuk saran dari saya itu pemerintah dan pihak berwenang perlu mengedukasi masyarakat tentang bahaya merkuri dan menyediakan teknologi ramah lingkungan untuk penambangan. Penegakan hukum terhadap peti harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan pembinaan sebagai langkah terakhir. Program pembinaan dan pelatihan bagi penambangan harus ditingkatkan untuk mengalihkan usaha ke kegiatan yang sah dan berkelanjutan. Strategi resolusi konflik harus melibatkan semua pihak termasuk masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya. Implementasi sistem informasi untuk melaporkan aktivitas peti akan membantu pengawasan penanganan ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan solusi berkelanjutan, mengurangi konflik, dan memaksimalkan manfaat ekonomi. Nah, untuk referensi sumbernya bisa dilihat sebagai berikut. Ini referensi artikel-artikel studi kasus dan studi pustaka tadi. Ini juga dan ini juga untuk dasar-dasar hukum tadi di bab pembahasan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.